Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih kembali telah menginstal aplikasi IKC dan Isihana untuk pelaporan insiden di rumah sakit. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan aplikasi Isihana, yaitu aplikasi e-reporting kronologis dan investigasi sederhana. Setelah Bapak Ibu menginstal Isihana, disclaimer dulu, Isihana ini hanya akan dipakai oleh kepala unit atau atasan langsung dari kepala unit. Karena di dalam Isihana ini isinya adalah kronologis kejadian dan laporan investigasi sederhana. Baik, kita mulai, buka aplikasinya. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke laman Google Form. Jikalau sebelumnya Bapak Ibu belum pernah masuk ke dalam Google Form, maka akan diminta untuk mengisikan email login. Nah, kebetulan nih ya, karena dia ada meminta nanti di perangkat-perangkat yang terhubung akan diminta notifikasi yang menyatakan bahwa ini memang aktivitas login dari Bapak Ibu semua. Nah, ini adalah tampilannya dari laporan investigasi sederhana. Email yang diisi di sini adalah email dari Bapak Ibu yang membuat sendiri. Karena email ini akan menjadi bukti bahwa laporan telah dikirimkan ke tim mutu dan keselamatan pasien, tim keselamatan pasien khususnya. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa laporan ini tidak boleh di-copy, sehingga salinan laporan ini tidak akan terkirim kemana-mana, hanya akan tersimpan di tim mutu, terutama di tim keselamatan pasien. Jadi isikan email Bapak Ibu sendiri. Kemudian tanggal insiden. Nah, karena laporan ini berpisah dari laporan insidennya, maka untuk menentukan investigasi sederhana ini punya siapa, maka pengenalnya adalah tanggal insiden, unit pelapor, dan kejadian insidennya apa. Di setiap setelah Bapak Ibu menerima sebuah laporan insiden dan membuat laporan investigasi sederhana, pastikan tanggal, unit pelapor, dan jenis insidennya itu sama untuk mempermudah tim menentukan laporan insiden ini milik laporan investigasi sederhana ini milik laporan insiden siapa gitu. Ini kita contohkan dengan laporan insiden di tutorial IKC yang sudah diberikan sebelumnya. Tanggal insidennya adalah tanggal 27 Agustus, kemudian insiden terjadi di ruang Pinere, jenisnya adalah KPC. Kita klik berikutnya. Nah, di sini tuliskan kronologi yang berkaitan dengan insiden tersebut. Kalau kemarin insidennya tentang EKG di tanggal 27 misalnya ya, 27 Agustus 2022. Dari sini Bapak Ibu dapat menuliskan insidennya mulai dari periode waktu dan seterusnya. Nah, untuk laporan insiden ini bukan laporan insiden ya, maaf, saya ralat. Untuk form investigasi sederhana ini digunakan untuk semua jenis insiden. Walaupun insidennya adalah KTC, KTD dan sebagainya, dapat menggunakan laporan investigasi sederhana satu ini saja. Nah, kemudian bisa dituliskan. Kemudian jika ada kontak-kontak yang berhubungan dapat dituliskan dengan nomor kontaknya. Nah, di sini untuk menuliskan matriks grading resikonya, Bapak Ibu sudah diberikan tabel bantu untuk probabilitas. Ini berkaitan dengan laporan insiden sebelumnya, bahwa di laporan insiden sebelumnya itu dinyatakan terjadi dalam tahun yang sama katanya. Berarti itu pilihannya adalah nomor 4, dapat terjadi beberapa kali dalam setahun.
Nah, ini dapat Bapak Ibu klarifikasi jika di laporan sebelumnya oleh pelapor menyatakan seperti itu, mungkin Bapak Ibu punya informasi yang lain. Bisa jadi kejadian yang sama, EKG rusak tadi terjadi dalam minggu atau bulan yang sama gitu. Dari tadinya probabilitasnya 4 bisa berubah 5, tergantung hasil analisa ulang Bapak Ibu terhadap laporan tersebut. Dan nih mungkin dia sama dengan yang dilaporkan oleh pelapor. Kemudian dampaknya karena ini adalah KPC belum terjadi, berarti tidak ada cedera. Pilih satu, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam matriks di mana sering terjadi beberapa kali per tahun dan dampak signifikan, berarti itu adalah moderate. Tinggal dipilih moderate. Nah, kemudian tinggal disimpulkan moderate itu adalah hijau. Maka di sini kesimpulannya adalah resiko sedang. Dan kita baca di dalam panduannya, dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu. Sederhana sampai dengan tanggal waktunya kapan? Tanggal waktu terakhirnya kapan? Kemudian apalagi yang dilakukan? Kalau di sini dalam arahannya, manajer atau pimpinan sebaiknya menilai dampak terhadap bahaya dan kelola resiko. Jadi di sini kelola resiko rencananya adalah meminjam EKG dari unit lain yang memiliki alat lebih dari satu sampai EKG milik unit ini diperbaiki. Nah, misal seperti itu ya, untuk mengelola risikonya. Kemudian apakah perlu tindak lanjut dari tim keselamatan pasien? Jawabannya adalah tidak, karena gradingnya adalah grading hijau. Kemudian masuk ke berikutnya. Nah, di sini untuk insiden sudah diberikan petunjuk di dalam deskripsi. Insiden itu contohnya adalah memang jenis insidennya apa. Misalnya di sini insidennya kalau dari contoh penempatan asal kanul dewasa dan bayi tidak dipisahkan di ruangan penyimpanan. Nah, itu adalah KPC-nya. Jadi sini insidennya tadi adalah alat EKG tidak berfungsi. Nah, apakah penyebab langsung dari alat EKG ini tidak berfungsi? Nah, mungkin yang ditemukan setelah melakukan investigasi, ternyata kepala unit menemukan bahwa terakhir kali alat EKG diperiksa oleh teknisi adalah tahun misalnya ya 2019. Nih, jadi misalnya dia melihat dalam kartu kendali alat yang seharusnya tertempel di setiap alat. Di terakhir kali alat EKG diperiksa oleh teknisi adalah tahun 2019, sehingga kerusakannya tidak lagi ditemukan gitu, tidak lagi dikenali segera. Kemudian yang kedua mungkin selain itu mungkin dia menemukan bahwa baterai alat EKG tidak berfungsi atau tidak menyimpan arus saat merekam EKG pasien. Mesin tidak boleh dalam kondisi dicas misalnya gitu ya. Jadi kalau dicas mungkin alatnya akan memberikan gelombang yang berbeda, sedangkan kalau dicabut alatnya mati gitu. Jadi alat ini nggak bisa dipakai gara-gara itu. Nah, kemudian insiden ini terkait dengan apa? Apakah ini terkait dengan asuhan perawatan atau dia terkait dengan masalah pelayanan? Dalam asuhan ini contohnya adalah kayak medication error, kemudian kayak salah pasien, yang seperti itu. Di luar itu masuk ke dalam masalah pelayanan. Kemudian kita klik berikutnya.
Nah, ini yang diminta adalah akar masalah. Jadi untuk mencari akar masalah sudah diberikan juga di sini panduannya. Akar masalah dapat dicari dengan beberapa teknik, salah satunya adalah teknik 5Y. Jadi tinggal ditanyakan sampai pertanyaan sudah tidak dapat dijawab. Silakan nanti disesuaikan dengan jenis insidennya. Ini saya mengisi secara asal sebagai contoh. Kemudian ini ada faktor kontributor. Kira-kira ini faktor kontributornya apa? Apakah dari staf, apakah dari pasien, atau eksternal, atau pasien case, atau faktor lingkungan kerja. Dan setiap kali Bapak Ibu memilih faktor kontributor, maka dia akan mengarahkan ke laman yang berbeda-beda. Contohnya saja mungkin ini adalah tentang faktor kontributor pasien case. Kemudian klik berikutnya. Nah, di dalam pasien case itu apa yang tidak berjalan? Karena tadi protokolnya seharusnya alat itu dicek secara rutin, tetapi ternyata alat EKG tadi terakhir dicek tahun 2019 misal ditemukan. Berarti ada prosedur, ada protokol yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Nah, tinggal dijelaskan di sini apa penjelasannya. Bikin di sini prosedur pengecekan alat tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga kerusakan ditemukan lebih lama. Nah, atau mungkin contohnya bisa faktor pasien case ini dijelaskan sesuai dengan kejadian yang ditemukan atau kejadian yang terjadi. Kemudian klik berikutnya. Nah, tindakan apa yang sudah dilakukan? Tindakannya untuk mengatasi potensial cedera tadi meminjam ke unit lain yang berkaitan dengan insidennya ya. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Misalnya penanggung jawabnya adalah kepala ruangannya sendiri. Nah, saya ketik sembarangan saja. Kemudian jangka waktunya kapan? Ini diberikan waktu ya tergantung dari urgensi masalah ini. Yang penting maksimalnya adalah 2 minggu. Saya di sini saya bikin jangka waktunya untuk meminjam itu adalah 2 hari. Karena diperkirakan atau dalam 1 hari ya. Karena diperkirakan akan banyak pasien yang akan menggunakan alat EKG ini. Dan klik berikutnya. Nah, tindakan yang akan dilakukan itu adalah apa yang akan dilakukan berikutnya. Jadi contohnya di sini saya akan dilakukan membuat laporan, misalnya laporan bla bla bla. Silahkan dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian yang kedua mungkin dia mau membuat permintaan. Kemudian silahkan dijabarkan sejelas-jelasnya. Nah, kemudian tuliskan di sini penanggung jawabnya siapa. Dia penjawabnya adalah kepala ruangannya itu sendiri. Kemudian ditambah dengan pihak mana, misalnya dan bidang pengendalian dan operasional misalnya. Dua itu yang berhubungan. Jangka waktunya di sini maksimalnya adalah 2 minggu. Jadi dituliskan tanggalnya. Ya, 2 minggu dari tanggal pelaporan. Nah, kemudian nama kepala unitnya siapa? Kemudian tanggal mulai investigasinya adalah tanggal kapan mulai dilakukan. Kemudian tanggal selesai investigasinya, nah itu kapan. Jadi kalau misalnya selesai investigasinya kurang dari 2 minggu, ya silahkan dibuat laporan ini. Dan kalau misalnya tadi kayak rekomendasi-rekomendasinya itu sudah dikerjakan, tindakan-tindakan yang direncanakan itu sudah dibuat dan sudah selesai dalam waktu kurang dari 2 minggu, nah itu silahkan bikinkan sesuai dengan tanggalnya, tidak menunggu 2 minggu. Dan setel, nah di sini dilampirkan QR code kita masing-masing, atau mungkin nanti bisa kita ganti dengan yang lainnya. Dan sini kita cari QR code-nya dulu. Kalau tidak ada ya kita coba insert saja file lain yang ada di dalam dokumen ini ya.
Kita masukkan saja file lain, kemudian di-upload. Tunggu sampai upload selesai dan kita klik kirim. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi ini di email Bapak Ibu, tapi tidak akan mendapatkan salinan dari laporannya. Dan ini tandanya laporan investigasi sederhana Bapak Ibu telah sampai di tim mutu dan keselamatan pasien. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat pagi.